Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Nah, di sini masih bercerita ya tentang Nabi Musa beserta kaumnya yang telah selamat dari kezaliman Firaun ya. Kemudian kehidupan mereka setelah itu, yang cerita ini masih melanjutkan. Nah, jadi di sini yang artinya dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya. Nah, jadi kita ingat sebelumnya bahwa Nabi Musa pergi ya kurang lebih 30 hari. Kemudian ditambah 10 hari, jadi sekitar 40 hari dalam rangka menerima wahyu ya, yaitu kitab Taurat di Bukit Tursina. Nah, kemudian sepeninggal Nabi Musa, kemudian di sini di ayat 150 Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Nah, kita lihat ke kondisi ya kaumnya setelah ditinggalkan. Dengan marah dan sedih hati dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Artinya di sini, apakah kamu tidak sabar ya menanti kedatanganku kembali setelah munajat kepada Tuhan sehingga kamu membuat patung anak sapi untuk disembah sebagaimana menyembah Allah. Nah, itulah yang dilakukan kaumnya ya, sepeninggal Nabi Musa. Mereka membuat patung ya, kemudian dijadikan sesembahan. Nah, kemudian Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim." Nah, di sini kemarahan yang wajar ya ibu-ibu, bahkan kalau di dalam Islam ya, kemarahan karena di sini kecemburuan ya melihat ada penyembahan selain Allah, itu kemarahan yang justru diperbolehkan ya oleh Allah. Justru itu kemarahan yang bagus di dalam Islam, ketika marahnya itu karena melihat ya Allah dipersekutukan. Nah, maka di sini Nabi Musa sangat marah ya melihat perbuatan kaumnya karena telah membuat sesembahan yaitu patung ya anak sapi. Nah, kemudian di sini selanjutnya Nabi Musa di sini marah ya kepada Harun. Harun ini kan adalah kakak beliau ya, usianya terpaut kurang lebih 3 tahun. Nah, sepeninggal Nabi Musa dititipkanlah masyarakat Bani Israel itu kepada Harun ya agar tetap ya dalam keimanan ya. Namun ternyata sekembali Nabi Musa melihat keadaan yang sangat berubah ya, di mana masyarakatnya justru menyembah patung anak sapi. Karena itu di sini diceritakan ya oleh Allah bahwa saking marahnya sampai Nabi Musa ini menarik rambut ya. Kalau di tafsir itu dijelaskan rambutnya Nabi Harun ini ditarik ya, kemudian jenggotnya juga ditarik. Namun ahli tafsir menyatakan ketika menarik jenggot itu ya kemarahan yang ada rasa kasih sayang. Jadi
walaupun marah, menarik, tapi kalau bagian jenggot itu katanya masih ada rasa sayang di situ. Nah, karena saking marahnya ya melihat perbuatan kaumnya tersebut, sampai Nabi Musa melemparkan ya lauh-lauh Taurat. Jadi Taurat itu wahyu tadi yang dicatat, ada yang disampaikan di pelepah-pelepah daun, ada yang di tulang-tulang ya, sampai dilemparkan begitu saking saking terbawa ya emosi karena tidak ridho ya Allah itu dipersekutukan. Nah, kemudian dalam kemarahannya tersebut Nabi Harun di sini mencoba ya menenangkan Nabi Musa dengan berkata, "Wahai anak ibuku." Nah, jadi di sini luar biasa ya caranya Nabi Harun ini untuk mengetuk hati Nabi Musa supaya reda emosinya. Dia ingatkan, anak ibuku, artinya dia saudara kandungnya sendiri ya. Nah, jadi wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Nah, jadi Nabi Harun menjelaskan ya kemudian bahwa Nabi Harun sudah berusaha untuk mencegah ya bagaimana dia mengingatkan umat Nabi Musa, namun yang terjadi mereka tetap ya tidak peduli, bahkan Nabi Harun diancam ya akan dibunuh. Nah, Nabi Harun sendiri dikatakan dizalimi ya oleh umat tersebut. Nah, Nabi Harun di dalam tafsir diceritakan merasa dia memang tidak ada yang mendukungnya, sehingga dia juga ketakutan ya oleh ancaman bunuh dan seterusnya oleh umat Nabi Musa. Nah, karena itu kemudian di ayat selanjutnya ya kemudian Nabi Harun tadi mengingatkan, jangan kamu memarahiku, jangan kamu istilahnya di sini marah kepadaku, karena justru orang-orang umat-umat yang sudah menyimpang itu justru senang ya kalau melihat Nabi Musa ini menyakiti saudaranya. Itulah yang mereka inginkan. Nah, jadi kita juga hati-hati ya sebagai umat Islam, nih pelajaran bagi kita supaya kita ya di antara umat Islam ini jangan sampai kita berpecah belah ya, kemudian saling mencurigai, saling berperang ya, karena yang diuntungkan ya ataupun yang senang itu adalah musuh-musuh Islam. Jadi kita hati-hati sekali, jangan sampai terbawa emosi. Ini juga pelajaran bagi kita ketika ada masalah, bagaimana kita bisa berpikir ya secara rasional, merespon dengan baik ya, bukan bereaksi. Jadi kalau bereaksi itu kan kadang bisa jadi emosi kita akhirnya tidak terbendung. Tapi kalau respon yang positif, kita berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Jadi tabayun dulu, minta penjelasan dengan baik ya. Tapi itu memang berat ya, kita melihat di sini Nabi Musa saja sulit ya ternyata untuk mengatasi emosi sesaat itu ya. Namun kita belajar betapa penting sekali ya kita untuk menjaga persatuan khususnya di antara kita ya sesama umat Islam. Nah, di sini jangan sampai kata Nabi Harun, justru nanti mereka musuh-musuh itu senang ya melihat Nabi Musa berbuat zalim kepada saudaranya. Nah, untungnya diingatkan ya, Nabi Musa tersentuh dengan kata-kata anak ibuku tadi ya. Jadi baru teringat dia bahwa ini adalah saudara kandungnya ya. Nah, sehingga di ayat berikutnya Nabi Musa kita melihat dia berkata ya, qala rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Nah, ini doa yang sangat bagus ya. Kesadaran segera sadar ya ketika tadi kesalahan ya, Nabi Musa terbawa emosi, marah ya. Nabi Musa segera memohon ampun dan juga memohon ampun ya atas perbuatan tentunya kaumnya ini ya yang menjadi berat bagi dia ya, bertanggung jawab kepada Allah. Dan Nabi Musa di sini meminta dimasukkan ke dalam rahmat Engkau. Jadi Nabi Musa sangat berharap dengan rahmat ya, kasih sayang Allah, sehingga Allah mengampuni ya, terutama emosi dia tadi terhadap saudaranya. Nah, di sini kita belajar kembali bahwa ketika kita melakukan suatu dosa ya, kesalahan, jangan pernah kita menunda-nunda untuk bertobat, tapi segera bertobat.
Nah, kita segera memohon ampun atas kesalahan kita, kemudian kita mengharap ya, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pelajaran. Jadi orang yang beriman itu ciri-cirinya ketika marah, nah dia segera reda ya. Marah itu wajar kadang ya ketika kita terbawa tadi emosi, bahkan ini dicontohkan Nabi Musa sendiri juga mengalami ya, manusiawi ya artinya. Namun yang terbaik adalah ketika kita melakukan kesalahan segera bertobat. Jangan pernah kita menunda-nundanya. Kemudian di ayat 152, Innallazina ittakhazul ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan segala bentuk kezaliman ya yang dilakukan manusia, terkhusus lagi di sini adalah menyembah ya selain Allah, itu kezaliman terbesar ya, yaitu mempersekutukan Allah, syirik. Maka Allah tegaskan perbuatan ini akan menerima kemurkaan dari Allah, dan bahkan Allah akan menghinakan kehidupan mereka baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, jadi di sini Allah tegaskan Allah memberi kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa sifat tidak jujur ya itu merupakan sifat yang sangat dimurkai Allah. Kebohongan itu tidak ada sama sekali ya keridaan Allah di situ. Nah, kita banyak sekarang manusia ya karena saking cintanya dunia ya, hubud dunia sudah penyakit yang merajalela ya di hati manusia saat ini, sampai akhirnya manusia rela ya melakukan tipu daya ya, tipu muslihat, kebohongan. Itu sudah seperti bukan suatu perkara yang dijauhi ya, justru menghalalkan segala cara ya, melakukan kebohongan, tipu daya dan segala macam untuk memenuhi hasrat ya, keinginan dunia. Nah, disinilah kita diingatkan untuk berhati-hati ya, jangan sampai melakukan perbuatan ini tadi, berbohong ya, kemudian kezaliman yang terbesar ketika menyekutukan Allah, artinya menganggap ada yang lebih ya dari Allah. Nah, ketika kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, maka bisa jadi itulah yang dianggap tagut ya, tagut saat ini, sesembahan saat ini, artinya dia menomorsatukan selain Allah, yaitu menomorsatukan jabatan, menomorsatukan harta benda, kekayaan ya, bahkan tidak peduli dengan ajaran dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, inilah yang saat ini kita hadapi ya, di mana kita dihadapkan masyarakat yang luar biasa ya, cintanya kepada dunia saat ini, bahkan tidak malu ya, manusia itu kadang mengaku dia sebagai wanita berbuat maksiat ya, ataupun juga ya itu tadi ya, melakukan berbagai keburukan, seakan-akan mereka dengan tidak ada perasaan malu. Ini sudah luar biasa ya, ketika tidak ada rasa malu. Al-haya'u minal iman ya, dimana tidak malu itu sebenarnya sebagian dari iman. Kalau sudah tidak ada rasa malu berbuat maksiat, di mana ya iman saat ini? Berarti luar biasa ya, kita dihadapkan kondisi masyarakat yang sangat berpenyakit ya, penyakit hati yang sangat kronis ya saat ini. Maka kita harus hati-hati, karena penyakit-penyakit inilah yang mengundang kemurkaan Allah dan juga akan mendatangkan kehinaan ya, baik kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita melihat ya fenomena masyarakat seperti ini, kita juga jangan hanya menganggap itu sih mereka gitu. Namun kita juga harus waspada. Di dalam diri kita pun ya, mungkin ada penyakit-penyakit yang tidak kita sadari ya. Penyakit merasa lebih baik ya, kemudian penyakit sikap bangga ya mungkin, ataupun ada rasa ria kadang ya. Kita juga ketika melihat berita seperti itu, kita menganggap diri kita lebih baik, itu juga penyakit ya. Yang kita lakukan yang terbaik tentunya berdakwah ya, kalau bisa menyampaikan kebenaran itu yang pertama. Kalaupun tidak bisa, yang terakhir sekali kita mendoakan ya, semoga Allah memberikan mereka hidayah, dan kita juga berlindung kepada Allah
Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa yang harus senantiasa kita lantunkan untuk meminta ketetapan iman ya, ketetapan hati kepada Allah di era tentunya di akhir zaman ini ya, di mana hati sangat mudah bolak-balik ya. Hari ini beriman, hari ini semangat beramal soleh, bisa jadi berikutnya sudah tertutup pintu hatinya ya akibat kemaksiatan-kemaksiatan yang terlalaikan untuk ditaubati. Kemudian di ayat 153, walladzina amilus sayyiati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, di sini Allah kemudian memberikan kita harapan ya, jangan pernah berputus asa, karena ketika kita mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, jadi di sini kita harus ingat ya dari Asmaul Husna, Maha Penyayang, Maha Pengampun, sehingga Allah akan mengampuni dosa sebesar apapun ya, ketika manusia itu sungguh-sungguh bertobat dengan sungguh-sungguh beriman kepada Allah, beramal soleh, maka Allah akan mengampuni dengan kasih sayangnya, Rahman Rahimnya. Nah, jadi kita jangan pernah putus asa ya. Nah, kadang orang ya mengalami masalah gitu ya, berat, tidak ada solusi, merasa tidak ada solusi, bahkan sampai ada yang bunuh diri ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, inilah perlu kita harus tanamkan di dalam diri kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun Allah senantiasa akan terus ya menolong kita ketika kita bersungguh-sungguh yakin ya kepada pertolongan Allah. Jadi jangan pernah kita berputus asa ya terhadap masalah hidup, apalagi dosa-dosa yang besar pun, ketika nyawa belum sampai ini ya kerongkongan ini, Allah akan maafkan. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan kita ingat cerita di zaman Rasulullah ya, ada seseorang kafir yang dia beriman itu di akhir hayatnya, bahkan belum sempat ya melakukan satu amal soleh pun, namun dengan Maha Rahman Rahimnya Allah, dia dinyatakan menjadi ahli surga. Halo, cek, maaf ibu-ibu terlempar. Halo, sudah bisa jelas Bu? Iya Bu, kedengaran. Maaf tadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Jelas Bu. Sudah jelas. Saya ngomong sendiri kok sudah terlempar ya, maaf. Tadi sampai ya, sampai ini tadi ya ibu-ibu ya. Bertobat tadi ya. Jadi kita di sini dari ayat 153 untuk menyadari ya bahwa setiap kejahatan apapun, selama Allah masih memberikan kita kesempatan ya, yaitu masih ada usia, masih diberikan waktu ya artinya. Jadi jangan pernah berputus asa. Dan ini juga pelajaran bagi kita untuk tidak menunda-nunda untuk segera bertobat. Kemudian di ayat selanjutnya 154, walamma sakata an Musal ghadabu akhazal alwah
وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh atau Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, kemudian setelah Nabi Musa sudah reda ya, jadi kembali dikumpulkan tadi ya Taurat yang terserakan ya, karena saking marah tadi terlempar ya. Maka kemudian Nabi Musa di sini menjelaskan ya petunjuk yang terdapat di dalam kitab Taurat dan juga menjelaskan bahwa rahmat Allah ya akan Allah berikan ya kepada orang-orang tadi yang mau kembali ya, yang mau kembali bertobat dan beriman, dan orang-orang yang takut ya kepada Tuhannya. Jadi bentuk orang yang takut itu kepada Tuhannya, maka dia takut ya untuk bermaksiat, dan ketika bermaksiat segera sadar, karena pada hakikatnya dosa itu sangat sangat mengerikan ya ibu-ibu kalau kita masih menyimpan dosa. Karena dosa itulah yang mengundang ya kemurkaan Allah, tadi mengundang kehinaan hidup di dunia, kesulitan ya, kesusahan, berbagai macam penyakit. Jadi kita harusnya segera sadar ya untuk mengobati hati kita ya, bertobat dari dosa-dosa. Karena dosa-dosa yang dibiarkan inilah nantinya yang akan terus ya menutup ya hati kita, mengotori hati kita sehingga kita tertutup dari hidayah Allah. Kita sudah tidak betah ya berada di majelis-majelis ilmu, tidak betah ketika melakukan amal soleh ya, tidak ada ketenangan. Nah, itu tanda hati yang sakit ya, hati yang tertutup tadi. Jadi kita harus waspada, jangan hanya kita sibuk ya memikirkan obat ya atau mengobati penyakit fisik, namun kita juga harus sadar ya penyakit hati ini lebih berbahaya. Kalau penyakit fisik ya, misalnya kita sakit tidak sembuh-sembuh bahkan kita meninggal, itu akan menjadi penggugur dosa kalau kita sabar, ikhlas ya. Tapi kalau penyakit hati tidak kita taubati ya sampai kita meninggal, itu justru ancamannya ya azab Allah sangat pedih ya di akhirat nanti. Nah, jadi ini ya kita harus berhati-hati, jangan pernah kita merasa aman ya ketika menyimpan dosa-dosa yang lalai kita taubati, sehingga kita setiap saat banyak-banyaklah ya beristighfar ya, kalau kita sempat ya di waktu-waktu luang kita ya, di waktu-waktu tertentu kita khususkan sholat tobat ya 2 rakaat minimal ya. Kalau nggak bisa setiap hari 2 rakaat, mungkin seminggu sekali ya. Kalau tidak bisa juga sebulan sekali. Adalah kita program ya sholat tobat. Jadi minimal 2 rakaat kita niatkan kita tobat atas segala dosa-dosa yang lalai kita tobati. Nah, kemudian di ayat terakhir ya 155, waqtana Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma ahazathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Nah, jadi akhirnya Nabi Musa ya setelah menjelaskan tadi kepada kaumnya kekeliruan mereka, dan akhirnya mereka ya menyambut ya untuk bertobat. Namun ya
ada beberapa di antaranya yang tetap zalim ya, tetap tidak mau kembali ya untuk beriman bertobat, maka disitulah mereka ditimpa gempa bumi ya. Itu contoh manusia yang dihinakan di dunia akibat mereka tidak mau bertobat. Jadi di sini Allah memberikan contoh. Adapun orang-orang yang mau kembali ya, di sini sekitar 70 orang ya dipilih yang terbaik ya. Kemudian Nabi Musa mengajak mereka ya untuk memohon ampun kepada Allah dan tobat mereka diterima ya. Namun ternyata di sini syarat pertobatan mereka cukup berat ya ibu-ibu. Kalau di zaman Nabi Musa ini syariatnya mereka disuruh ahli tafsir berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bunuh diri ya, ada juga yang mengatakan saling membunuh begitu. Walau alam ya yang mana yang benar. Cuma di sini cara pertobatannya sangat berat ya. Jadi disuruh saling membunuh ataupun bunuh diri. Ini dua pendapat ya. Kita bersyukur ya kalau kita umat Rasulullah itu syariatnya sudah luar biasa ya. Sangat banyak kemudahan. Makanya Nabi Musa itu sampai berdoa ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan Nabi Musa bahkan berdoa bagaimana dia ingin ya menjadi umatnya Nabi Muhammad begitu ya. Luar biasa. Jadi sudah di dalam Taurat sendiri Allah mengabarkan dengan detail ternyata ya, untuk kedatangan Rasulullah itu sudah sangat jelas ciri-cirinya, bagaimana sifat Rasulullah ya, kemudian kabar yang akan datang itu sudah sangat jelas. Nah, makanya bahkan ini Nabi Muhammad ya di Madinah itu pernah mendatangi seorang Yahudi. Nah, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ketika syariat Islam itu sudah ada ya, maka syariat yang lain itu kan dihapuskan ya. Namun orang Yahudi ini tidak mau ya, dia tetap berpegang teguh pada ajaran Taurat. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, coba cari di dalam Taurat. Pasti ada berita tentang kedatanganku. Begitu juga ciri-ciri ya tentang Nabi Muhammad. Tapi orang Yahudi ini tidak mengaku ibu-ibu ya. Jadi dia berbohong. Dia bilang tidak ada di dalam Taurat. Nah, maka di dalam tafsir dijelaskan anaknya yang sedang meninggal. Jadi orang Yahudi ini kematian anaknya ya. Anaknya ini udah terbujur kaku, meninggal ya. Ternyata mukjizat Allah, anak ini hidup ya. Anak Yahudi ini hidup dan berbicara. Nah, dia mengatakan ada kok di dalam Taurat gitu. Dia mengatakan ada di dalam Taurat bahwa Rasulullah ya Muhammad itu memang akan datang nantinya dengan ciri-ciri persis yang seperti dia ketahui ya, di dalam Taurat itu sangat jelas. Maka dia bilang mayat ini tadi dengan mukjizat ya, kuasa Allah hidup dan dia bersyahadat ibu-ibu. Setelah bersyahadat dia kembali meninggal lagi. Masya Allah, itulah ya bukti bahwa kebenaran ya sudah Allah tunjukkan ya, bahwa di dalam Taurat pun sebenarnya sudah ada kabar ya tentang kerasulan Muhammad. Bahkan di dalam tafsir, karena Nabi Musa sudah tahu ya kabar akan adanya Rasulullah, kemudian dengan syariatnya yang luar biasa ya, sangat mudah, rahmat Allah itu tercurah begitu besarnya ya kepada umat Muhammad ya. Maka Nabi Musa sampai berdoa pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, karena itu kita yang saat ini dikaruniai Allah ya hidup menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW, maka kita patut bersyukur ya, patut kita untuk sungguh-sungguh mencintai Rasulullah dengan cara sungguh-sungguh ya mendalami Al-Quran ya, kemudian mempelajari hadis, mentadaburi ya, dan memahami serta berusaha mengamalkan. Dan tentunya teladan yang terbaik ya yang Allah berikan yaitu Rasulullah sendiri, kita berusaha untuk mengikuti apa yang beliau sampaikan. Nah, jadi inilah akhir ya cerita dari sampai di sini. Nanti mungkin masih ada ya ceritanya beberapa. Namun inilah akhir dari umat Nabi Musa yang akhirnya taubat mereka itu diampuni ya, diterima ya. Tapi ya itu tadi ya, cara pertobatannya sangat berat. Jadi di sini kita belajar sebagai umat Rasulullah, kita bersyukur ya bahwa Allah sangat memudahkan bagi kita. Kita taubatan nasuha sungguh-sungguh, Allah berjanji mengampuni, tidak harus bunuh diri ya, tidak harus melakukan hal-hal yang berat. Masya Allah, jadi luar biasa ya beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah. Nah, kemudian terakhir ya pelajaran yang kita petik juga, jangan sampai kita meninggalkan ya agama ini ya, walaupun kita mungkin ditinggalkan oleh orang-orang soleh terdahulu ya. Bahkan sekarang itu sudah banyak sekali ya alim ulama yang meninggal ya,
itu merupakan suatu musibah sebenarnya bagi umat Islam ya, ketika kita kehilangan ulama-ulama yang luar biasa ya. Mereka berjuang ya untuk meluruskan umat ini ya, bentuk cintanya kepada Allah, kepada Rasul ya, sehingga Islam ini masih sampai kepada kita. Maka kita syukuri, jangan pernah kita meninggalkan mereka seperti umat Nabi Musa tadi ya. Ketika ditinggalkan Nabi Musa, mereka kemudian syirik ya, mempersekutukan Allah. Kita harus yakin ya, Allah Maha Hidup, Allah selalu ada, walaupun kita ditinggalkan ya oleh orang-orang yang mungkin mengajak kita ya, orang ulama-ulama tadi ya, yang telah memberikan kita petunjuk hidayah, namun kita tetap yakin bahwa Allah Maha Hidup ya. Kitalah yang harus bertahan di dalam hidup kita, bagaimana kita mudah-mudahan istiqomah ya sampai akhir hayat kita juga. Kita tidak perlu khawatir ya, ketika kita sungguh-sungguh antara hati kita, perkataan dan perbuatan kita ya, sungguh-sungguh beriman dengan tulus ikhlas, yakinlah istiqomah itu akan Allah karuniakan bagi orang-orang yang imannya benar ya, antara hatinya, perkataan dan perbuatannya. Adapun orang-orang yang su'ul khatimah ya di akhir ayatnya, padahal dalam pandangan manusia dia orang yang soleh atau solehah, itu ditegaskan para ulama, pasti di balik hati mereka itu ada sesuatu yang tertutupi dan Allah membuka di akhir hayatnya. Jadi kita nggak usah khawatir, selama kita sungguh-sungguh keimanan yang tulus, ikhlas ya, maka insya Allah mudah-mudahan kita dikaruniakan husnul khatimah. Jangan sampai ada kemunafikan ataupun tadi tersembunyi ya dosa-dosa yang tidak kita taubati ya, akibat kesombongan kita tadi ya, akibat kita melalaikan ya kesempatan yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada ibu-ibu yang mau berdiskusi, masih ada 5 menit. Adakah ibu-ibu yang mau didiskusikan? Mau bertanya tapi di luar tema. Ya silakan Mbak Dewi. Mau nanya tentang sholat tuh ya. Sebetulnya itu kalau